Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana pidato yang sangat luar biasa dari Presiden kita, Bapak Prabowo, pada saat beliau menghadiri peringatan Hari Buruh. Di hadapan ribuan buruh, Bapak Prabowo mengatakan bahwa mendukung atau mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa Bapak Prabowo pada saat menghadiri peringatan Hari Buruh. Dan Bapak Prabowo adalah presiden kedua yang menghadiri peringatan Hari Buruh ini. Nah, itu juga disampaikan Bapak Prabowo di hadapan Ibu Ketua DPR RI, yaitu Ibu Puan Maharani. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat. Dasar undang-undang kita kuat. Bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya.
Kalian nggak kepanasan? Eh? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran deh.
Jadi rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang selama ini kita tunggu ya, dan baru kali ini menurut saya Pak Prabowo mengucapkan di hadapan publik. Walaupun saya berharap, mungkin teman-teman berharap semua ya, ini diucapkan di depan rapat kabinetnya, gitu ya. Tetapi ini udah alhamdulillah gitu, Pak Prabowo mengungkapkan itu. Ya, ini yang sebenarnya harus kita viralkan, bukan masalah ijazah palsu Pak Jokowi, padahal dia benar kok. Kita ngomongin hal-hal yang remeh-temeh gitu loh, viral ini berbulan-bulan viral dilakukan oleh kelompok-kelompok itu aja yang mau menutup kasus-kasus seperti ini. Masyarakat harus mendorong apa yang dikatakan Pak Prabowo tadi, mumpung Pak Prabowo ngomong. Dan Pak Prabowo, mudah-mudahan konten ini sampai kepada Bapak. Saya punya data-data dan saya punya saksi bahwa di Kementerian Bapak ya ada permainan izin, ya kartel izin yang sudah melakukan korupsi dan sudah melakukan perbuatan tindak pidana. Ya, tolong Kementerian Lingkungan Hidup salah satunya Pak. Ayo Pak, saya tunggu. Kalau memang tidak bisa rancangan undang-undang perampasan aset itu digulirkan oleh legislatif ya Pak, terpenjara oleh mereka, keluarkan Perpu Pak.